menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah hikmat-Mu Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yesus penolong hidupku. Firman-Mu Yesus penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yesus. Firman-Mu Yesus penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang kekal di dalam surga, sungguh kami terpesona, sungguh kami mengagumi, dan sungguh kami Tuhan begitu bergairah untuk datang menyembah-Mu ya Bapa, memuliakan-Mu ya Bapa, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Melalui persekutuan kami pada saat ini dengan saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak, kami berterima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu buat saudara-saudara kami semuanya di sana.
Kami percaya kuasa Tuhanlah yang memampukan saudara-saudara kami di sana semua, sehingga mereka boleh hadir pada pagi menjelang siang hari ini, untuk kami bersama-sama menaikkan pujian meninggikan nama-Mu ya Bapa di surga. Dan terlebih lagi Tuhan, kami ingin melihat dan merasakan dan menyaksikan bagaimana kebenaran firman Tuhan yang sangat berkuasa untuk memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semua. Sukacita yang besar bagi saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak untuk tetap menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan. Mereka senantiasa boleh mengucap syukur dan boleh dimampukan untuk bisa melihat harapan yang sangat memberkati hidup mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Baik saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak maupun yang mengikuti live streaming, kami bersyukur untuk semua kemurahan hati Tuhan, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi semua kami, dan saudara-saudara kami di Rutan Siak sudah mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang membimbing hati dan pikiran kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara-saudaraku, saya akan mengajak kita untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, membuka firman Tuhan dari Roma pasal 8. Saya akan share screen dulu. Iya, sebentar. Ya, dari saya ulangi dulu. Ya. Nah, itu dia. Ya. Baik. Dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakan, saudara-saudaraku bisa mengikuti ya. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, dari pembacaan yang sudah kita dengarkan bersama, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama,
saya memberikan topik atau judul dari uraian firman Tuhan ini adalah kekuatan kasih yang menetap. Ya, jadi the power of love, kekuatan kasih yang menetap. Itulah sebagai tema dari firman Tuhan yang kita ambil dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tetap bersyukur dan harus tetap bersyukur karena kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang paling mendasar, yang paling pokok sebagai alasan kita untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan, saudara-saudara. Ya, kita tahu pandemi virus corona COVID-19 begitu mendera kehidupan umat manusia. Ya, banyak keterbatasan yang terjadi, banyak penderitaan yang terjadi, dan banyak ketakutan, kekhawatiran yang terjadi oleh karena situasi-situasi yang muncul dalam kehidupan umat manusia. Ya, saudara-saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu, apapun yang terjadi, tadi dikatakan dalam bacaan kita firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudara dan saya hanya punya arti. Saudara-saudara saya dengan saya juga dan semua orang yang percaya apabila kita mengerti siapa diri kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam kasih Kristus. Bahwa kasih Allah di dalam Kristus telah membebaskan kita dari rasa bersalah, membebaskan kita dari rasa ketakutan, membebaskan kita dari rasa kekhawatiran. Saudara-saudara, itulah kasih Allah yang telah kita terima. Itulah kasih Allah di dalam Kristus yang telah kita miliki karena kita percaya kepadanya. Karena kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman-Nya. Bukan karena sesuatu yang dapat kita andalkan dari dalam diri kita, kepintaran kita, kekuatan kita, kesanggupan kita, harta kekayaan kita. Bukan, saudara-saudara. Tetapi sungguh-sungguh oleh karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam Kristus Yesus, di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Amin. Itulah yang memberikan kita suatu keyakinan tentang pengharapan kita di dalam Kristus, dalam kehidupan ini. Sungguh saudara-saudara, kita memiliki harapan yang jelas. Bukan harapan yang kabur dan bukan harapan yang samar-samar. Tapi harapan yang sangat jelas atas pimpinan firman Tuhan. Kita mengerti tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Baik penindasan, baik kesesakan, baik penganiayaan, baik kelaparan, baik ketelanjangan, baik bahaya, baik pedang atau apapun saudara-saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Itu bukan kasih manusia, itu bukan kasih sekelompok orang, itu bukan kasih orang kuat, itu bukan kasih penguasa, tetapi itu adalah kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah yang sempurna, yang memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang menjamin kehidupan saudara dan saya, karena kita telah memilikinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terang sekali tadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa tetapi dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Banyak orang yang sudah menang di dunia ini, di dalam pertandingan dan segala perjuangan, pekerjaan keras dan segala macam, saudara-saudara. Tetapi saudara,
Tuhan memberikan kita masih lebih daripada semuanya apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri yang ada di dunia ini. Lebih daripada itu. Dikatakan lebih daripada pemenang. Saudara-saudara, oleh karena Allah yang telah mengasihi kita. Bukan oleh karena kita sudah berkomitmen hebat. Bukan oleh karena kita begitu sudah sempurna ketaatannya. Bukan oleh karena kita telah memiliki segala sesuatu. Bukan pula oleh karena kita telah mempersembahkan diri kita. Tidak. Tetapi oleh karena Dia yang mengasihi kita. Kasih Allah yang menetap di dalam diri kita. Bukan kasih yang labil. Bukan kasih yang terombang-ambing, bukan kasih yang kelap-kelip, tetapi kasih yang terang terus dan terus terang. Amin. Itulah kasih Allah yang telah dicurahkan kepada saudara dan saya ketika Dia mati disalibkan di Bukit Kalvari. Disitulah kesalahan dan dosa-dosa saudara dan saya ditanggung semuanya. Rasa bersalah kita, rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita telah dimusnahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib melalui kuasa darahnya. Dia mati dan Dia dikuburkan dan Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Sehingga saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh rasa ketakutan itu secara berlebihan. Ya, saudara dan saya sebagai manusia biasa bisa saja kita ada kekhawatiran. Wajar. Ya, saudara-saudara, karena kita adalah orang yang memiliki perasaan. Dan kita tahu dengan logika kita sendiri bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Dan kita tidak bisa menentukan semua hal menurut keinginan kita. Tetapi saudara-saudara, lebih daripada itu, lebih daripada pikiran kita, lebih daripada apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang saudara pikirkan, ada kuasa kasih Allah yang mengcover. Ada kuasa kasih karunia Allah yang melimpahi, yang mengatasi segala kekhawatiran saudara dan saya. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan sempurna ketika Dia berkata di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai dan sudah sempurna. Saudara-saudara, kasih Allah yang sempurna itulah yang telah dicurahkan. Kasih Allah yang sempurna itulah telah ditanamkan di dalam hati dan pikiran saudara. Kasih yang berkuasa untuk mengendalikan hati dan pikiran saudara supaya fokus kepada apa yang benar. Amin. Supaya bisa menanggalkan dan meninggalkan apa yang salah. Supaya bisa kita melihat kehidupan kita yang baru dan melupakan apa yang di belakang kita. Kehidupan kita yang lama itu sudah berlalu. Semua itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kehidupan baru kita sekarang telah kita miliki bersama dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya tadi di ayatnya yang ke 38. Ini yang sangat luar biasa. Saudara perhatikan di ayatnya yang kita 38 dikatakan apa? Ini yang menjadi keputusan kita. Ini yang menjadi pilihan kita. Saudara-saudara, apa? Sebab aku yakin, saudara-saudara juga harus yakin. Semua orang yang percaya harus yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara dan saya diberikan suatu kesempatan untuk memilih dan menentukan sendiri. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus. Dia yakin, saudara yakin, saya yakin, maka jadilah seperti yang saudara percayai bahwa apapun yang terjadi, kasih Allah tetap tercurah dan memberikan pengendalian terhadap kehidupan kita, bahwa semua yang terbaik itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Keyakinan ini yang harus saudara dan saya pegang. Saya masih ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian lagi, yaitu di dalam Roma pasal 5, ya.
Saudara-saudara, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saya akan tunjukkan lagi kepada saudara di Roma pasal 5. Ya. Oke, sudah bisa terlihat saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-8, mulai dari ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, saudara-saudara, dari mana saudara tahu? Dari mana saya tahu? Dari mana semua orang bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Dari mana kita tahu? Saudara dan saya memiliki firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, saudara bisa melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Karena di ayat 8 ini dikatakan Allah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita sudah berkomitmen kepada Dia. Tidak. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengasihi kita. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Ya. Dan itu berarti sesudah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita bukan lagi orang berdosa. Tapi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang kudusnya Allah. Kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah anggota keluarga Allah. Kita adalah pewaris surga. Kenapa? Karena itulah hasil, manfaat, dan itulah akibat daripada Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus. Dan Dia merubah kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan sekarang kita benar-benar adalah orang-orang yang sangat bersukacita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang kudusnya. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Disitulah Allah mendeklar, menyatakan bahwa Dia, Allah sangat mengasihi kita karena Dia mempersembahkan dirinya, tubuhnya, dan nyawanya dikorbankan untuk kita. Ya, saudara-saudara. Sehingga di ayat 9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang ya, saudara-saudara ya, kita tidak boleh menoleh lagi kepada kehidupan kita yang lama. Kita melihat apa hidup kita yang sekarang di dalam Kristus. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah saat ini. Bagaimana kita ditempatkan di dalam Kristus yang Maha Kudus. Bagaimana kita sekarang memiliki identitas yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Kita adalah manusia baru, bukan manusia lama. Sehingga dikatakan di ayat 9 itu, lebih-lebih karena kita sekarang, ya jangan menoleh ke belakang lagi. Sekarang yang kita lihat telah dibenarkan oleh darah-Nya. Ya, saudara bisa melihat sendiri apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara dan saya telah dibenarkan oleh darah-Nya. Bukan dibenarkan oleh pikiran, perbuatan, atau pengetahuan kita. Tapi dibenarkan oleh darah Yesus, itu artinya kita menjadi benar. Karena kalau sudah dibenarkan, berarti sudah jadi benar. Sebenarnya, melihat daripada perbuatan kita, kita bukanlah orang yang layak disebut benar. Karena apa? Karena kenyataannya, apa yang kita lakukan belum tentu benar. Tetapi melihat oleh karena kasih Allah, di dalam darah Kristus Yesus, dikatakan bahwa kita telah dibenarkan, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Selengkapnya akan saya baca sekali lagi di ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Saudara dan saya pasti selamat. Bukan mudah-mudahan selamat. Tidak ada yang mudah-mudahan di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena Dia sudah mati, dikuburkan, dan telah bangkit dan hidup selamanya. Dan kemenangan itulah, kemenangan hidup yang kekal itulah diberikan kepada saudara dan saya sebagai dasar bagi kita untuk melihat bahwa kasih Allah menetap di dalam diri kita. Kasih Allah tidak tergoyahkan. Kasih Allah selalu memberikan kepada kita harapan yang terbaik. Dan kita harus percaya kepada firman-Nya. Amin. Ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, saudara tahu seteru itu adalah permusuhan dengan Allah. Ketika kita masih, yaitu maksudnya berbicara dulu, ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Diperdamaikan. Saudara dan saya sudah damai dengan Allah. Ya,
Saudara, di dunia ini bisa saja terjadi orang bermusuhan satu dengan yang lain. Dan mereka akan berpisah ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini. Tapi kalau orang bermusuhan dengan Allah di dunia ini dan di dunia yang akan datang sampai dia mati pun, dia tidak akan bisa lepas berhadapan dengan penghakiman yang daripada Allah. Karena Allah akan menghakimi semua orang. Tetapi saudara-saudara, dikatakan, sebab ketika kita masih seteru, dulu bermusuhan dengan Allah karena dosa, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus. Kita sudah damai dengan Allah. Kita sudah memiliki damai sejahtera itu. Keluarga kita sudah memiliki damai itu, saudara-saudaraku. Persekutuan kita, gereja kita sudah memiliki damai Allah. Damai sejahtera yang menetap dan bukan damai yang naik turun. Bukan damai yang kadang-kadang menghilang, tidak. Tapi ini adalah damai yang menetap. Damai sejahtera Allah, sukacita di dalam hati saudara dan saya. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hatimu dan hatiku. Dan kita telah diberikan suatu jaminan hidup yang kekal melalui janji Allah di dalam firman-Nya. Bukan melalui janji-janji manusia dan bukan melalui usaha dan perbuatan kita. Tapi itu semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Saya baca selengkapnya di ayat 10 tadi dikatakan, Roma pasal 5 ini. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan mudah-mudahan saudara diselamatkan, tetapi pasti diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Saudara-saudara, karena hidup Yesus saat ini adalah hidup yang kekal. Dia tidak akan mati lagi. Dia tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dia tidak dikuasai lagi oleh maut. Tidak dikuasai lagi oleh apapun. Dia sudah menang. Dan kemenangan itu telah ditanamkan di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam roh saudara, dalam jiwa saudara dan saya. Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara harus memegang terus dan harus percaya akan firman ini, karena ini adalah kekuatan Allah, di mana kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati saudara secara menetap. Itu yang membuat saudara dan saya bisa stabil menjalani hidup yang berkenan kepada Allah di dunia ini. Itu yang menghilangkan dan menjauhkan, yang membuang kekhawatiran dan ketakutan saudara dan saya. Sekalipun kita berada di dalam tempat yang terbatas, mungkin fisik kita, mungkin badan kita terkurung, tetapi pikiran, jiwa, dan roh kita sudah dimerdekakan oleh Roh Allah. Kita memiliki potensi untuk berkarya memuliakan Dia. Kita memiliki sukacita yang terpancar kepada semua orang dimanapun dimana kita dipanggil untuk menyaksikannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, peganglah keyakinan itu, karena Paulus tadi mengatakan, sebab aku yakin. Saudara juga harus yakin. Saya juga yakin. Mari kita sama-sama yakin. Mari kita sama-sama mempercayai, meyakini firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan kita yang tiada berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Peganglah keyakinan itu saudara-saudaraku, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan kekuatan kasih Allah itu yang menetap itu bekerja terus-menerus di dalam hati saudara untuk memberikan kekuatan, memampukan saudara dan saya untuk bisa tetap memuliakan Tuhan. Dia akan membimbing hidup saudara, dan Roh Kudus akan bekerja memberikan kepada saudara pencerahan di dalam pikiran dan hatimu. Setiap kali engkau, setiap kali aku melihat kebenaran firman Tuhan, disitulah Roh Allah bekerja memberikan pencerahan kepada kita. Sebab itu saudara-saudaraku, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2021 ini. Mungkin dalam 1 tahun ini saudara ada kekhawatiran, saudara ada ketakutan, tetapi ingatlah saudara-saudara, itu tidak dapat menghilangkan, itu tidak dapat menghapuskan, itu tidak dapat mencabut kasih Allah yang sudah dicurahkan di dalam hati saudara. Dan itu tidak bisa menggoyahkan iman kita. Itu tidak bisa menggoyahkan keyakinan kita. Karena kasih Allah yang menetap membuat hidup kita stabil, bukan labil, bukan goncang, bukan goyah.
tapi tetap berdiri tegak, memperlihatkan kesaksian hidup kita kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita syukuri firman Tuhan ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara tetap boleh semangat, semangat, dan semangat. Jangan kendor, ya. Tetap rajin di dalam membaca firman Tuhan, tetap rajin terus berdoa dan saling mendoakan, dan hidup di dalam tanggung jawab yang penuh dengan keyakinan bahwa saudara dan saya telah diberikan suatu kekuatan oleh Roh Kudus untuk mampu memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan terus memberikan pencerahan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, bahwa kami diyakinkan ya Tuhan Yesus, tidak ada yang perlu kami takutkan berlebihan di dunia ini, karena tidak ada yang mampu memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah menaungi hati dan pikiran kami. Kasih Allah memberkati hidup kami. Kasih Allah menyediakan apa yang perlu bagi kami. Dan bahkan Engkau telah memberikan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Semuanya Engkau telah sediakan itu, dan Engkau telah mengaruniakan semuanya itu oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk berkat pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak. Biar mereka tetap yakin penuh. Biar mereka tetap percaya kepada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka terus untuk memberikan kepada mereka pengertian yang lebih lagi. Dan mereka melihat harapan yang indah telah Tuhan berikan dan akan Tuhan genapi, dan Tuhan akan tetap bekerja di dalam kasih yang sempurna itu di dalam hati dan kehidupan mereka. Terima kasih atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara-saudaraku, kita akan sampai pada